Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyati MPD dari SMP Negeri 1 Bodeh, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pemalang. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, mari kita simak bersama bahwa menurut Arthur Auderhide, bahwa semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Apa maknanya? Bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas, karena kita ketahui bahwa murid mempunyai karakter yang berbeda-beda. Setiap individu adalah unik. Mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Karena pembelajaran diferensiasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Kita ketahui bahwa murid mempunyai gaya belajar dan cara belajarnya tersendiri. Di samping itu, mempunyai minat yang berbeda-beda. Sehingga, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Supaya pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan baik, guru harus yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas sehingga bisa dimengerti oleh murid. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif, sedangkan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Ada 3 aspek kebutuhan murid yang harus dipahami oleh guru. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua adalah minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Pada kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk melakukan penilaian awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan menentukan posisi di mana murid tersebut berada. Yang kedua, yaitu minat murid. Setiap anak pasti mempunyai minat yang berbeda-beda. Minat tersendiri merupakan salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid dipengaruhi oleh yang pertama adalah lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan di sekolah. Yang kedua adalah budaya, kemudian yang ketiga gaya belajar dari murid, dan yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan murid? Caranya yaitu yang pertama dengan mengamati perilaku murid dalam sehari-hari, yang kedua mengidentifikasi pengetahuan awal murid, yang ketiga mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Sedangkan yang keempat yaitu berbicara dengan guru murid sebelumnya untuk mengetahui bagaimana kondisi murid tersebut yang disampaikan oleh guru sebelumnya. Yang kelima yaitu dengan membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Sedangkan yang keenam menggunakan berbagai penilaian formatif dan penilaian diagnostik. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Di mana dalam proses pembelajaran Bapak Ibu guru bisa menggunakan ketiga strategi diferensiasi tersebut atau bisa memilih salah satu disesuaikan dengan kebutuhan murid. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, baik itu materi. Kemudian jika murid berada pada tahapan belajar konkret, maka guru perlu menyediakan media konkret tanpa harus merubah kurikulum.
Sedangkan pada diferensiasi proses yaitu mengacu pada pemahaman murid dalam memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Pemilihan kegiatan pembelajaran apakah dalam bentuk kelompok atau individu, serta mengacu pada kemampuan murid dalam menyelesaikan tugas mandiri, apakah masih perlu bimbingan atau hanya sekedar membutuhkan pendampingan saja. Sedangkan pada diferensiasi produk merupakan hasil pekerjaan atau produk yang diharapkan guru dari murid setelah proses pembelajaran. Produk tersebut dapat berupa hasil tes, presentasi diskusi, pidato, diagram, karangan berupa tulisan, video, dan lain sebagainya yang mencerminkan pemahaman murid terhadap tujuan pembelajaran yang diharapkan. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Sebelumnya kita telah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi KHD, yang kedua modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi dari guru penggerak, modul 1.4 adalah budaya positif. Nah, keterkaitannya dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran diferensiasi bahwa nilai dan peran guru penggerak yang reflektif, inovatif, dan kreatif, kolaboratif yang berpihak pada murid ini menjadi modal awal bagi guru dalam pemenuhan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan, minat, dan profil belajar murid. Peran seorang guru dalam hal ini yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Hal inilah yang menjadikan guru pemegang kunci utama dalam pembelajaran berdiferensiasi sehingga mampu mewujudkan peran lainnya sebagai coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.3 yaitu visi guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi bahwa salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid adalah dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.4 yaitu budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi bahwa pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi harus ada kesepakatan antara guru dengan murid melalui penyusunan kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan budaya positif yang diyakini oleh murid. Secara garis besar bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas bahwa selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu menghamba pada murid, pembelajaran berdiferensiasi ini langkah untuk mewujudkannya dengan memenuhi kebutuhan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hal ini dapat dilakukan di kelas apabila seorang guru memahami kondisi murid baik secara psikis maupun fisik. Kebutuhan minat dan profil belajar murid wajib dipahami oleh seorang guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi konten, proses, maupun produk. Guru harus ikhlas dan mengikhlaskan diri dalam memasuki dunia murid untuk menghantarkannya menuju kebahagiaan dan keselamatan.
Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Seperti halnya ketika kita pergi ke sebuah supermarket yang lengkap dengan petunjuk yang jelas serta layanan prima, maka kebutuhan apa yang kita inginkan, barang seperti apa yang kita minati akan terpenuhi sehingga pulang dari supermarket dengan hati yang senang dan gembira, atau bahkan akan terpikat sesuatu yang ada di display. Materi pada modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid dengan pembelajaran berdiferensiasi sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yakni pendidikan adalah menuntun murid untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, dan tugas seorang guru haruslah menghamba kepada murid. Nilai dan peran guru penggerak inilah yang menjadi modal awal guru dalam pemenuhan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan, minat, dan profil belajar murid. Peran seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran inilah yang menjadi pemegang kunci utama dalam pembelajaran berdiferensiasi, sehingga mampu mewujudkan peran lainnya seperti coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak yang memimpikan sekolah dan murid masa depan yang dengan balutan budaya positif di lingkungan sekolah menjadikan proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Demikian koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.